Kebetulan kami berkhidmah di KPAI Pusat dulu 6 tahun. 6 tahun. Di pusat. Di pusat 6 tahun, 6 kemudian tahun di KPAD. Di KPAD ini jalan tahun yang ketiga. Baik, 9 tahun ini dari pengalaman Ustadz sendiri. Iya. Pengaduan itu banyak masuk dari pesantren atau dari luar pesantren? Banyak dari luar pesantren. Selain itu dikuatkan bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarim akhlak. Ketika semua umat Islam termasuk anak-anak kita sudah mengedepankan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tidak ada bullying. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Insya Allah kali ini kita kedatangan tamu agung. Masya Allah, sahabat Sekolah Impian. Beliau dari KPAD. KPAD itu singkatan dari Komisi Perlindungan Anak, tapi tingkat daerah, kabupaten. Beliau adalah Ustadz Waspodo, MK, Sarjana Agama, dan Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waspada. Insyaallah. Senang sekali antum ada di sini. Alhamdulillah. Dan sahabat GSI Channel, Pondok Pesantren punya program biasanya di awal tahun itu untuk mengenalkan apa sih bullying itu, terus bagaimana sih cara kita menghindarkan. Bullying itu adalah bagian yang dilarang loh di dalam agama, di dalam Quran, di dalam hadis. Masya Allah. Dan petugas resmi dari negara selalu kita undang. Dan setiap tahun beliau hadir, datang, ngasih anak-anak pencerahan dengan cara yang happy. Keren banget kalau antum sempat lihat performa Ustadz Waspada di kelas tadi. Sekarang kita mau ngobrol dengan beliau. Ustadz Waspada. Siap. Saya selalu punya pertanyaan menggelitik nih. Sebetulnya apa sih sebab terjadinya bullying itu, Ustadz? Baik, beberapa hal terjadinya bullying itu banyak hal ya sebenarnya. Pertama memang ketidaktahuan dari pelaku sendiri bahwa apa yang dilakukan itu bagian dari bullying. Bahkan pelakunya nggak ngerti kalau nggak ngerti bahwa itu adalah bullying. Oke. Ya, maka itu seringkali terjadi di sekolah kan. Misalnya contoh begini, mengolok-olok, mengatain. Nah, misalnya gendut lo, jelek lo, itu kan bagian dari bullying dalam konteks kekerasan verbal. Jadi dianggapnya itu bagian dari bercandaan, dianggapnya itu hal yang biasa. Padahal itu bagian dari bullying. Ya. Bahkan kadang-kadang juga tidak hanya anak yang tidak tahu, bahkan mohon maaf, guru, ustadz pun nggak ngerti kalau apa, misalnya membentak. Anak nggak bisa dibentak, terus bentak atau dikatakannya dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi siswa secara psikis, itu adalah juga bagian bullying. Dan itu banyak juga yang tidak, itu ternyata tidak boleh ya, itu karena bagian dari kekerasan dan bullying. Nah artinya ketidaktahuan ini menjadi penyebab. Faktor pertama. Yang kedua, bullying ini juga disebabkan karena cara didik orang tua, pola asuh yang selalu menggunakan pendekatan kekerasan. Oh, bapaknya galak, ibunya galak. Itu nular kan? Nular. Jadi outputnya pasti kekerasan. Nah, maka kita sering arahkan, coba kita didik anak-anak kita dengan keramahan, maka akan lahir anak-anak yang juga ramah di luaran sana. Tapi kalau dari rumah sudah dengan model kekerasan, dibentak, bahkan mungkin dengan fisik, maka output di luar sana jika akan menjadi pelaku. Ya karena itu jadi teladan. Oke. Jadi teladan. Nah, yang ketiga, karena kalau tadi kan identik dengan kurangnya kasih sayang dengan orang tua, maka muncul di sana bullying. Dan yang ketiga ini yang perlu juga didalami, minimnya pemahaman agama. Nah, minimnya pemahaman agama sehingga dia tidak pandang bulu ini boleh atau tidak, ini halal atau diharamkan. Nah itu, maka penting sekali menjadi basic bagi orang tua, apapun agamanya ya itu pendidikan agama itu pasti melarang kekerasan. Maka ini 3 faktor ini sesungguhnya yang kemudian menjadi penyebab terjadinya bullying. Baik itu di antara anak-anak sebayanya maupun mungkin dilakukan oleh orang dewasa. Iya benar. Masya Allah, sahabat GSI Channel yang mulia. Ini pakarnya bullying, jadi kita mau hati-hati dengarnya nih. Yang pertama, gak kepikiran di kita ya, bahwa bahkan pelaku bullying itu gak ngerti kalau itu tuh gak boleh. Sebab kalau kita ngomong dosa nih ya, nyuri jelas definisinya, ngambil barang punya orang lain. Bunuh jelas definisinya, tapi kalau bullying
Itu batasannya sampai mana, definisinya sampai mana? Coba Ustadz, tolong dibantu. Gimana cara mengartikan bullying? Jadi itu? bullying itu segala sesuatu apabila dilakukan kepada orang lain itu menimbulkan ketidaknyamanan. Oke. Menimbulkan rasa yang tidak nyaman, menimbulkan kerugian dan kesakitan. Sakit itu bisa fisik, bisa psikis. Itu adalah bullying. Oke. Mungkin niat kita adalah sekedar mengejek, tapi kemudian menjadi secara psikis mengganggu, sakit hati. Itu kan verbal atau psikis. Apalagi yang kemudian misalnya memukul, menimbulkan sakit secara fisik, tidak nyaman. Itu adalah juga bagian bullying. Oke. Termasuk juga kekerasan seksual. Mohon maaf ya, dengan kata-kata yang kira-kira melecehkan secara seksual, itu juga bullying. Misalnya. Misalnya mohon maaf, oh kamu kok seksi banget sih. Oke. Kalau itu kemudian si penerima merasa itu pelecehan, itu adalah juga bagian dari bullying. Oke, jadi bullying itu verbal, kemudian Fisik, psikis. Tuh kan banyak banget pengetahuan hari ini yang kita dapatkan. Yang pertama, penyebab bullying terjadi karena kita nggak ngerti definisi bullying itu apa, sehingga kita kadang secara tidak sengaja melakukan. Mungkin dari kalau tataran anak kita bisa paham dengan mudah, tapi kalau tataran guru saya mungkin bisa bilang seperti ini. Ketika ada anak yang jawabannya salah, kemudian guru bilang, ya ampun jawabanmu kok gitu sih. Kemudian dia murid-murid yang lain tepuk tangan, kemudian itu juga bullying itu. Karena itu mempermalukan anak, teman banyak. Masya Allah, sulit banget ya jadi orang baik ya. Orang baik itu harus melakukan kebaikan harus dengan cara yang baik. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Gak boleh tujuan baik dengan cara yang kurang baik. Dengan ngerampok. Nggak boleh. Tujuan baik dengan korupsi. Tidak boleh. Baik. Saya ingin membangun masjid tapi dengan uang korupsi kan nggak boleh. Benar. Saya ingin mencerdaskan itu tapi dengan cara kekerasan kan tidak boleh. Uang korupsi saya buat haji, saya pikir dengan haji dosa saya hilang. Padahal hajinya tidak sah. Betul sekali. Jadi cuma-cuma. Masya Allah. Faktor yang kedua setelah faktor pertama tadi ketidaktahuan tentang definisi, yang kedua tadi apa Ustaz? Faktor kekerasan yang timbul dari rumah tangga atau kasih sayang yang kurangnya kasih sayang dari rumah tangga orang tua. Pola asuh. Jadi gimana cara orang tua ngasih treatment menangani anak itu ditiru sama anak. Karena benar juga Ustaz. Jadi anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia katakan. Jadi apa yang diperbuat orang tuanya itu jadi pola yang ditiru. Betul. Berarti saya bisa katakan gini, pelaku bullying itu biasanya pola asuh di rumah juga selaras dengan itu. Iya betul. Baik contoh begini, mohon maaf, saya kebetulan juga guru. Saya guru bimbingan konseling. Jadi ketika terjadi anak perilakunya aneh, bahkan juga menjadi pelaku bullying, itu misalnya karena broken home. Bapak ibunya misal berpisah atau bercerai, kemudian cara asuhnya dengan kekerasan. Ketemu ayahnya tidak nyaman, ketemu ibunya tidak nyaman karena diperlakukan tidak nyaman. Maka kemudian dia menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Ya, jadi memang dampak pola asuh ini, pola asuh yang ramah ini menjadi penentu melahirkan anak-anak yang ramah. Sebaliknya pola asuh dengan model marah-marah akan menghasilkan anak yang juga hobinya marah-marah dan berperilaku keras. Kalau anak sudah biasa dididik dengan keras, itu kita sebagai guru kalau di rumah dengan model kekerasan, kita sebagai guru mungkin akan kewalahan. Karena kalau tidak dengan keras dia tidak mau mendengar. Nah, akhirnya guru terpaksa melakukan dengan kekerasan juga. Akhirnya adalah dampak yang berantai. Sebenarnya memang dari rumah, kemudian muncul kader-kader atau generasi yang marah-marah tadi. Ketika di sekolah, guru terpaksa harus melakukan hal yang sama untuk bisa menenangkan dan menanamkan nilai kepada mereka. Nah ini kan namanya berantai. Berangkat dari rumah berdampak di sekolah. Baik, boleh nggak kalau saya bilang pelaku bullying itu sebetulnya adalah korban bullying di tempat yang lain? Betul, ini berantai. Apapun bentuk kekerasan, contoh misalnya begini, penelitian menunjukkan anak yang pelaku kekerasan seksual, dia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Anak pelaku kekerasan bullying dia adalah korban. Nah ini yang harus kita cegah. Maka kemudian bagi KPAD itu ada namanya tahap-tahap pemulihan supaya apa yang telah bagi korban tidak menjadi pelaku nanti. Oke, penting ini ya. Nah, iya. Itu caranya gimana Ustaz? Bisa jadi gini,
bagi KPAD ketika ada korban-korban kekerasan, kami bekerja sama dengan namanya P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Jadi bagi anak di sana punya tenaga psikologi forensik dan psikologi yang lainnya. Jadi tergantung kasus korban, nanti dia akan tangan di sana. Case by case. Dan itu insya Allah tidak berbayar kalau kita rekomendasi KPAD dengan P2TP2A. Itu bagian dari mediasi, itu bagian dari rekomendasi. Rekomendasi. Ya, mediasi, kalau mediasi KPAD sendiri melakukan. Tapi kalau rekomendasi yang kira-kira memang kita tidak punya tenaganya, kita referral kepada mitra-mitra kami KPAD. Ya. Baik, sahabat Gesi Channel, jadi bullying itu bukan masalah kecil. Gak boleh disepelekan, dan makanya negara kita tuh benar-benar bikin badan yang memang diberi wewenang spesial untuk itu, dan terima kasih sekali. Pertama, orang gak ngerti artinya bullying sehingga dia jadi pelaku tanpa sadar. Yang kedua, pola asuh di rumah, dan yang ketiga ini masalahnya ilmu agama yang kurang. Iya. Saya tuh sering dapat testimoni dari orang yang mengatakan bahwa kalau orang mikir bullying, itu otomatis kepalanya kok langsung connect ke pesantren, Ustadz. Ini secara data benar atau enggak, Ustadz? Karena dalam bayangan saya di pesantren itu belajar agama loh. Masa malah banyak pelaku di sana? Bisa dibantu jelaskan, Ustadz? Baik, pertama soal data. Okay. Ya, memang KPAD sendiri belum punya data valid terkait kekerasan yang terjadi di pondok pesantren. Bahwa beberapa ada laporan ke KPAD terjadinya bullying kekerasan ada. Tapi data itu juga tidak sebanding dengan kekerasan yang terjadi di luar pondok pesantren. Baik itu di masyarakat maupun di sekolah pada umumnya. Ada. Nah kalau kemudian ada muncul, saya juga misalnya agak kurang setuju ketika ada muncul bahwa pesantren adalah basis bullying. Saya sangat tidak setuju. Anak saya dua-duanya di pondok pesantren. Sebentar, saya cut dulu, bentar, mohon maaf. Dari pengalaman ini Ustadz Waspada ini udah berapa tahun Ustadz di ranah ini? Di ranah bullying. Oh ya, kebetulan kami berkhidmah di KPAI Pusat dulu 6 tahun. 6 tahun. Di pusat 6 tahun, 6 kemudian tahun di KPAD. Di KPAD ini jalan tahun yang ketiga. Baik, 9 tahun ini dari pengalaman Ustadz sendiri. Iya. Pengaduan itu banyak masuk dari pesantren atau dari luar pesantren? Banyak dari luar pesantren. Minimal data itu bikin saya happy gitu. Ya, yang banyak dari luar pesantren. Ya, bahwa ada laporan dari pondok pesantren. Benar ada. Itu ada. Tapi datanya tidak sebanding misalnya dibandingkan dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di luar pesantren. Baik itu yang berbasis masyarakat, baik itu yang berbasis sekolah dan lain-lain. Ustadz, semua agama mengajarkan kasih sayang, keramahan, kelembutan. Memang itu adalah basic dari fitrahnya manusia. Sekarang karena kita muslim itu Ustadz ya. Bagaimana strategi kita itu bikin anak itu berkasih sayang terhadap sesama Ustadz? Baik, tadi di waktu ketemu santri juga saya sampaikan bahwa Islam itu adalah agama rahmatal alamin. Rahmat bagi Inna arsalnaka alam rahmatal alamin. Kan gitu Islam kita aja. Wahai Rasul, tidak aku utus engkau ke dunia kecuali rahmat untuk seluruh alam. Lah rahmat ini kan harus kita sampaikan dengan kasih sayang. Bebas dari segala bentuk kekerasan. Apapun yang kita lakukan dengan Islam ini terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap anak itu harus dengan pendekatan rahmatan alamin. Kita tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kita tidak boleh merugikan yang satu dengan yang lain. Tidak boleh saling caci maki sama yang lain. Apalagi sesama umat Islam. Ukhuwah Islamnya harus kita jaga. Nah ini penting nih. Maka tadi juga selain itu dikuatkan bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarim akhlak. Ketika semua umat Islam termasuk anak-anak kita sudah mengedepankan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tidak ada bullying. Karena akhlak itu orang kalau mau berakhlak, sebenarnya kalau mengolok teman itu berakhlak nggak sih? Saya tadi tanyakan kepada saya, tidak Pak. Coba kalau misalnya kita menyakiti teman itu berakhlak nggak sih? Enggak. Nah oleh karena itu sebenarnya Islam ini agama yang sangat ramah. Islam ini agama yang mengajarkan kedamaian, keramahan dan kasih sayang. Maka bagi kita sesungguhnya kalau kita sudah mampu menjalankan ajaran agama Islam dengan role-nya, nggak ada itu yang namanya bullying. Insya Allah.
Dari Ustadz Waspada tadi kita dapat 2 hadis. Yang 2 hadis itu sebetulnya kayaknya udah bisa mengcover seluruh problematika bullying. Cuma Ustadz, kita kembali kepada yang tadi saya tertarik dengan statement antum tadi. Mau ke arah kebaikan harus disampaikan dengan cara baik. Jadi kita nggak boleh gini nih saat saya contohkan ya. Ya. Kalian jangan sampai ngebully kasar sama orang. Itu salah. Salah. Karena caranya tidak baik atau kurang baik. Caranya kasar. Dengan cara kasar. Jahatin. Ada perasaan terluka, ada perasaan sakit. Betul. Yang Plototnya tadi tidak terlupakan itu. Gitu. Iya. Itu sudah. Harusnya anak-anakku. Nah, Nabi itu hatinya sangat lembut, nak. Nah, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Betul. Jadi rasanya kayaknya kalau dari dalil, terlalu banyak lah dalil kayak gitu. Jadi problemnya saya rasa banyak guru yang nggak ngerti gimana caranya. Nah, selama ini mohon maaf banyak guru yang secara tekstual paham, tapi kontekstualnya kurang dalam implementasi. Paham ayat gak bisa praktekin. Nah, nggih. Nah, ini karena dia kurang apa, Ustaz? Kalau bahasa kita tadi dengan anak-anak santri, maka perlu sebagai santri itu meningkatkan wawasan dan banyak membaca. Tidak hanya membaca kitab, tapi juga membaca kira-kira sunah-sunah kauniyah lah kira-kira. Yang kira-kira ayat-ayat yang ada di lingkungan kita kan banyak ayat. Tidak hanya kitab suci itu kan luar biasa Al-Quran itu. Akan tetapi implementasinya kadang-kadang kira kurang tepat. Hafal Al-Qurannya akan tetapi kadang-kadang implementasinya yang kurang maksimal. Baik, dalam bahasa teknis Ustadz mungkin ngerti nas, mungkin ngerti hadis. Tapi dia nggak paham psikologi tumbuh kembang. Nggak paham psikologi pendidikan. Iya betul. Dan yang kadang-kadang mohon maaf ketika diingatkan misalnya kayak orang KPAD kemudian kamu ngerti apa? Kan saya ahli agamanya. Ini masalah. Ini banyak terjadi nih Ustaz. Nah seakan-akan kalau orang misalnya orang negara itu dianggapnya tidak paham agama. Ini urusan agama, ini urusan saya, nggak usah ikut campur. Ketika diingatkan loh ini implementasinya kan seperti ini. Gitu kan. Maka sering KPAD dan waktu saya di KPA itu dulu ketika ada diskusi, forum grup diskusi itu mengundang tokoh-tokoh agama. Kemudian muncul tokoh-tokoh agamawan yang memang betul memiliki prinsip dan frame perlindungan anak yang kuat. Bukan untuk ngajarin mereka agama, orang itu faknya. Tapi ngajarin apa yang mungkin dia belum sempat belajar psikologi. Atau kita menyampaikan persepsi bagaimana sih misalnya soal makna-makna ayat yang kira-kira bisa selaras dengan semangat perlindungan anak. Kan sering kali misalnya kalau anakmu belum nggak mau sholat maka pukullah. Ini sering yang awal-awal kita bahas. Itu saya rasa diimplementasi cara keliru ya. Nah jadi gini makna pukul dorob di sini dorobah itu kan tidak hanya makna dipukul, tapi maka kemudian muncul tafsir-tafsir lainnya. Kalau misalnya di surat Yasin itu kan makna itu menjadi berikan contoh. Nah, maka kemudian kita untuk mengurangi bahwa seakan-akan Islam itu mengajarkan kekerasan loh. Justru sebenarnya Islam itu mengajarkan banyak memberi contoh. Berikan contoh. Misalnya ya dipukul kayak apa kalau hanya dipukul tapi orang tuanya juga tidak melakukan apa-apa. Ya hanya sakit anaknya saja tapi tidak menimbulkan perubahan misalnya. Nah diskusi-diskusi kayak gitu yang sering kami lakukan dulu dengan para tokoh-tokoh agama. Dan sepakat kok banyak para alim ulama sepakat bahwa memang zaman sekarang sudah tidak semestinya lagi mengajarkan anak itu dengan cara-cara kekerasan waktu seperti saya waktu masih kecil. Karena Rasul juga mengingatkan kepada kita, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Keren banget. Sahabat GSI Channel yang mulia. Masya Allah hari ini kita dapat ilmu. Pertama yang saya bisa pahami, bullying itu bisa dicegah dengan pengetahuan. Bullying itu apa sih? Definisi bullying itu apa sih? Tadi kita dapat definisi bullying itu verbal, bullying itu fisik dan seterusnya. Sebab yang kedua pola asuh di rumah. Tolong nih yang jadi bapak ibu, papa mama, abi umi. Didiklah anak dengan kasih sayang, kelembutan, keramahan. Itu bikin anak mampu gak jadi pelaku bully, juga insya Allah gak dibully. Yang ketiga ini yang penting, keagamaan, ilmu agama. Harus dipahamkan tentang nafas Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Betul. Tapi sebetulnya gak berhenti di situ juga karena agama
harus disambung dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain sehingga ayat-ayat tadi bisa diimplementasikan membumi. Jadi nggak cuma teori tapi menjadi praktek, dan itu psikologi tumbuh kembang, pendidikan, kemudian cara yang lembut, cara ngebujuk bagaimana, persuasif itu gimana, dan itu yang jadi PR kita. Ustadz-ustadz, musyrifah di pondok pesantren mesti ikuti banyak program dari KPAD supaya bisa bersinergi dengan pemerintah. Terima kasih Ustadz Waspada. Ini hari yang menggembirakan untuk Sekolah Impian. Pertama, santri-santri kami dapat sentuhan dari antum. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.